Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat sekalian. Kita akan segera memulaikan ibadah minggu pada pagi hari ini dengan pelayan firman Bapak Pendeta Hendro Seljatem. Mari kita mulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan berdiri. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, yang berbunyi demikian. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Engkau
Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun, berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar." Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, sesuai janjinya dalam Mazmur 51 ayat 10 dan 11. Demikian firman-Nya. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita, biarlah tulang-tulang yang telah Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian, diundang untuk berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara roh, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kidung Kesan 80. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang kami sapa di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus yang telah berkorban, mati dan bangkit menyelamatkan seluruh kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh percaya akan kuasa Allah yang bekerja dari dulu sampai saat ini, berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini kami siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Kami berdoa, kami mohon Roh Kudus menuntun kami ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami diberikan kemampuan untuk mengerti apa perintah-perintah Tuhan bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Baik hamba yang memberitakan, bahkan umat-Mu yang mendengar, Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, ruangan ini pun Tuhan kuduskan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Biarlah Roh Allah bekerja di tempat ini, sehingga firman Tuhan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu telah siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 1, lalu dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayatnya yang genap. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat diundang berdiri. Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25, demikian firman-Nya. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Sembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu,
bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita sungguh percaya bahwa dalam kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari, tentu ada banyak pertentangan. Dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, keinginan daging dan keinginan roh. Dalam surat Galatia, bagi jemaat di Galatia ini, Paulus mau menekankan kepada mereka bahwa bagaimana kehidupan mereka yang telah hidup di dalam Kristus, telah dimerdekakan dalam Kristus. Hidup yang di dalam kegelapan telah mengalami perubahan. Karena itu apa yang dikatakan melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Bagaimana supaya Kristus yang telah memerdekakan kita, bagaimana Kristus yang sudah berkorban, yang sudah menyelamatkan setiap kita dari belenggu dosa. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dalam minggu Pentakosta yang kedua, menyalibkan kedagingan dan hidup oleh Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang bagaimana hidup oleh Roh Kudus, bagaimana hidup dalam keinginan daging, dua hal ini sangat bertentangan. Karena Allah tegas, Allah tidak mau umat Tuhan yang sudah dimenangkan, umat Tuhan yang sudah percaya kembali lagi hidup dalam kegelapan. Kita hidup di tengah-tengah dunia dengan begitu banyak pergumulan, dengan begitu banyak godaan, gejolak yang menghadapi kehidupan kita dari hari ke hari, entah itu dari tengah keluarga kita, dan itu bisa muncul dalam kehidupan keluarga, dalam hal-hal yang kecil, bisa memancing emosi, bisa terbawa dengan keadaan, sehingga akhirnya
kita sulit untuk menghadapi begitu banyak kehidupan yang kita alami. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa menyalibkan kedagingan dan hidup oleh Roh Kudus ini. Apa sih yang dikatakan tentang hidup dalam kedagingan? Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, ada begitu banyak hal yang dikatakan, ya, bahwa ada perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan sebagainya. Ini menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyalibkan, bagaimana kita menghancurkan, bagaimana kita meninggalkan segala perbuatan yang lama kita. Karena keinginan daging itu sangat kuat. Keinginan daging itu sangat melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, tapi roh kedagingan itu selalu membuat kita akhirnya lemah, jatuh dalam berbagai pencobaan, godaan. Hidup berdasarkan kedagingan, kalau dilihat sangat mudah dan mudah dilaksanakan daripada hidup menurut Roh Allah. Kenapa yang dikatakan bahwa hidup dalam keinginan-keinginan daging itu lebih nikmat? Apa saja yang kita inginkan semuanya itu bisa kita dapatkan. Misalnya keinginan-keinginan untuk menikmati materi, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Semua bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita bicara tentang keinginan roh, apakah kita bisa hidup taat kepada perintah Allah? Ini sangat bertentangan. Karena itu apa yang menjadi kekuatan kita, bahwa di dalam Kristus kita diberikan kemampuan. Dalam Kristus kita bisa menyalibkan itu. Karena Kristus sudah menang. Bagaimana kita selaku orang-orang yang percaya hidup setia akan panggilannya, hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi pemahaman tentang hidup dalam kedagingan dan hidup dalam Roh Allah, dua hal ini yang menjadi keputusan ada dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Kalau kita hidup dalam keinginan dunia, maka kita akan mengalami kesia-siaan. Tapi kalau kita hidup dalam Roh Allah, maka Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita orang-orang percaya. Pada bagian yang pertama, menyalibkan kedagingan dan hidup oleh Roh Kudus. Yang pertama mengatakan bahwa menyadari dan menolak keinginan daging. Bisakah kita menyadari bagaimana apa yang sudah kita lakukan selama ini itu yang disebut dengan zona nyaman kita?
untuk keluar dari zona nyaman itu butuh pergumulan. Untuk keluar dari keinginan-keinginan dunia ini, kita betul-betul harus taat setia kepada perintah Tuhan. Kalau kita sudah menyadari dan kita menolak keinginan-keinginan dunia, misalnya apa? Kita selalu egoisme, hawa nafsu kepada hal-hal secara lahiriah, hal-hal yang kecil sering muncul dalam kehidupan kita. Marah. Amarah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bisa terjadi dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, tempat kita bekerja. Bisa juga terjadi di dalam gereja. Iblis itu dengan mudah dia pakai segala cara untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari dan menolak apa yang ada di dalam kehidupan kita secara pribadi saat ini. Kita sadari bahwa hal itu sangat bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu kita bentengi, kita batasi, bila perlu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kita selalu mengingat bahwa iblis itu dia selalu tidak tinggal diam. Dia pasti menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita menyadari bahwa kedagingan tetap ada dalam kehidupan kita. Tetapi kuasanya sudah dipatahkan oleh salib Kristus. Karena itu apa yang menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya, selaku orang-orang Kristen, kita ingin menyalibkan kedagingan dengan cara bagi kita berpuasa, kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita, karena kita setiap hari diisi dengan hal-hal yang baik. Firman Tuhan, puji-pujian, kita diisi terus supaya pikiran kita hanya fokus kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah, melakukan seturut dengan kehendaknya. Karena itu mari kita selaku umat Tuhan koreksi diri kita, sadari bahwa kehidupan kita harus menjadi berkat. Kehidupan kita harus membawa terang, karena Tuhan mengutus kita di tengah dunia ini untuk menjadi saksinya dalam kehidupan hari lepas hari. Yang kedua, menyalibkan kedagingan dan hidup oleh Roh Kudus. Yang kedua, berbicara tentang berserah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, berarti bagaimana kita mau berserah dan membiarkan Roh Kudus itu membimbing pikiran kita. Roh Kudus itu yang menolong kita memberikan setiap keputusan-keputusan yang seturut dengan hikmat Allah, perkataan Allah. Ini yang harus kita
kerjakan di dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Karena kalau keputusan itu berdasarkan kehendak Tuhan, maka Tuhan itu Dia memberikan jalan yang terbaik. Kalau keputusan hanya berdasarkan keinginan kita, kepuasan kita, kemauan kita, kita akan mengalami kesia-siaan. Kita percaya bahwa Tuhan dari dulu sampai saat ini Dia terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itulah yang hadir, menuntun kita dari hari ke hari. Ketika kita sungguh-sungguh berserah hanya kepada Roh Kudus, dampaknya apa dalam kehidupan kita? Hati kita lebih tenang, hati kita lebih damai, tidak mudah stres. Iman kita semakin bertumbuh, dan kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita lebih terarah karena dipimpin Roh Kudus. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang hidup dalam keinginan dunia dan orang-orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ada perbedaan, karismanya berbeda. Kehidupan orang-orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan terus menolong dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keputusan ada dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika kita memilih hidup dalam kedagingan, apa yang Tuhan inginkan, dipimpin oleh Roh Kudus, dua hal ini menjadi keputusan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, menyalipkan kedagingan dan hidup oleh Roh Kudus. Pada bagian firman Tuhan mengatakan menghasilkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Buah roh dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua itu kita akan menerimanya ketika kehidupan kita, keputusan kita untuk hidup di dalam jalannya Allah menurut Roh Kudus. Buah roh merupakan indikator pertumbuhan rohani kita. Semakin kita bertumbuh dalam iman, semakin nyata buah roh dalam kehidupan kita, sehingga hal itu boleh menjadi kesaksian bagi dunia tentang bagaimana kasih Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita secara pribadi. Pada ayat yang ke-24 yang mau mengatakan bahwa mengingatkan kita untuk menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita yang hidup oleh Roh Kudus, ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Melalui sikap hidup kita pribadi lepas pribadi, Tuhan memberikan karunia-karunia
melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang tetap berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan memberikan kecerdasan. Tuhan memampukan dengan setiap keterbatasan, Tuhan menunjukkan yang terbaik. Karena itulah orang-orang yang percaya, yang hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Bagi dunia berbeda, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun dalam seluruh kehidupan kita. Buah roh yang ada di dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, itu terpancar dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Yang tadinya kita mudah emosi, kita hidup dalam pengendalian diri. Yang tadinya kita hidupnya tidak teratur, kita diarahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kita teratur sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sembarang. Karena kita punya Tuhan. Minta kepada Tuhan dalam doa, baca firman Tuhan. Itu yang menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kalau tema yang mengatakan menyalibkan kedagingan dan hidup oleh Roh Kudus, berarti kita tidak lagi hidup dalam keinginan-keinginan dunia. Dan mulai saat ini, salibkan, tanggalkan itu. Tidak ada lagi keinginan dunia untuk menguasai kita, tapi kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Karena kita sudah merdeka. Kemerdekaan itu yang membuat kita untuk hidup dalam Kristus, taat sampai mati, tetap setia melakukan perintah Tuhan. Dalam kehidupan hari lepas hari ada begitu banyak hal yang kita harus alami. Tapi ketika kita hidup tekun, saya percaya Tuhan akan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita dari hari ke hari. Karena kita punya jalan yang benar, hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan Kidung Kesan 454. Lemah lembut dan ramah
Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami percaya akan kuasa firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih ya Bapa, kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Seringkali kami lalai, seringkali kami tidak mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Kami berdoa, kami mohon pengampunan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu ada dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap pokok-pokok doa di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Mulyadi Manulang. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Deni Sumlang Juju, keluarga Bapak Helfri Hamsi Payer, keluarga Saudari Indah Yeda Malau. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, keluarga Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Bapak Penatua Jonias George Syahaya. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yakonias Marwanaya dan keluarga Bapak Robinson Tahalea. Tuhan, Engkau Allah yang terus menolong, memberkati setiap rumah tangga ini. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati seluruh kehidupan rumah tangga mereka, memberkati setiap pekerjaan, memberkati setiap usaha, memberkati seluruh kehidupan mereka, apapun yang mereka boleh kerjakan. Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia, menolong, memampukan. Beri kekuatan, kesehatan bagi mereka semua ya Bapa, agar hari-hari yang mereka boleh jalani, mereka tetap berserah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Gembala Sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan tetap menolong mereka semua, memampukan mereka semua. Beri hikmat bagi mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh ada dalam satu kehendak-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka di tengah-tengah gereja-Mu. Kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Kiranya Engkau Allah yang selalu menyertai dan memberkati. Engkau Allah yang tetap ada bersama-sama dengan mereka dari hari ke hari. Tuhan, jaga, lindungi, pagari mereka. Dan kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Seluruh pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini Tuhan memberkati. Tuhan menyertai mulai dari gembala sidang sampai para penatua. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan visi dan misi bagi gereja Tuhan di tempat ini. Hingga gereja ini boleh hadir, boleh menjadi berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. Tuhan, kami serahkan
dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati setiap pergumulan-pergumulan mereka, baik yang dalam mencari pekerjaan. Tuhan, siapkan ladang pekerjaan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup. Tuhan juga memberkati, supaya mereka boleh menjadi pasangan hidup yang takut akan Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang setia terhadap kami anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, kami berdoa, kami minta kepadamu. Kami menyerahkan keluarga yang mendambakan keturunan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan yang menyiapkan terbaik seturut dengan cara-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya keluarga yang mendambakan keturunan boleh diberkati Allah. Ibu-ibu yang sedang mengandung juga Tuhan berkati mereka. Kandungan mereka diberikan kekuatan, pertumbuhan. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Beri kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pertumbuhan baik bayi dan ibu terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah mereka boleh bertobat, mereka boleh hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kuasa Allah terus bekerja dalam kehidupannya. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa juga menyerahkan pos pelayanan Dalung Bali, supaya semakin bertumbuh di dalam iman percayanya, semakin hari menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Dan kami percaya kuasa Allah yang selalu menyertai dan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Sinode GKO. Tuhan memberkati setiap para majelis sinode dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan. Kiranya kuasa Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa, negara, dan kota Depok. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai para pemimpin kami. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Mereka boleh memimpin dengan damai dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan kota Depok selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan di tempat mana kami jemaat-Mu boleh berdomisili, Tuhan Yesus menjaga, melindungi. Tuhan selalu pagari mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Perlindungan Tuhan selalu atas mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi kebaktian Padang PW pada tanggal 19 Juli 2025. Tuhan memberkati seluruh kegiatan yang akan dijalankan. Kami berdoa, kami mohon kuasa Tuhan yang terus bekerja, kasih setia Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai. Kami berdoa juga untuk Bible Camp Pemuda tanggal 26 dan sampai tanggal 27 Juli. Tuhan juga memberkati, mempersiapkan generasi muda yang baik, yang takut akan Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap kegiatan-kegiatan yang boleh dijalankan. Tuhan, Engkau Allah memberkati, bahkan seluruh persiapan baik dari dana, tempat yang dipergunakan, semua kebutuhan yang mereka perlukan. Kami berdoa mohon Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Sudarwati Tamtomo, Ibu Magdalena Dadiara, Bapak Roslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Rahel Ella Sucipto Siahaan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, menjamah setiap kelemahan tubuh mereka. Pulihkan setiap tubuh mereka ya Bapa. Kami percaya dengan nama Yesus Kristus, dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan sembuhkan setiap sakit yang mereka derita. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami mohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan itu boleh terjadi atas mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Untuk Bapak Herbert Simon Piai pada tanggal 29 Juni, Saudari Menjali Garium 29 Juni. Kami berdoa untuk Saudari Dinar Riani Pardede pada tanggal 2 Juli, Saudari Gracia Fide Kristiani Haurisa. Berdoa juga untuk Bapak Jalu Tomodiso, Ibu Dorce Irene Pati, Saudara Orlando Johannes Pati, Ibu Tirsa Elda Untani Nusi, Ibu Yosina Nomleni, dan Regan Gabriel Oliu. Tuhan memberkati dengan bertambahnya usia bagi mereka. Kami sungguh percaya ini adalah kemurahan Tuhan. Kami sungguh percaya akan berkat pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan diberikan panjang umur. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi mereka. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka diberkati Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berserah hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi suku yang terabaikan. Tuhan, kami menyerahkan, biarlah para penginjil yang terbeban untuk melayani orang-orang Tidore, Tuhan memberikan hikmat, memampukan mereka agar mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah mereka pun terus-menerus boleh mengasihi. Mereka boleh hidup dalam kasih setia Tuhan. Bahkan Injil mereka boleh dengar. Dan terlebih Tuhan, mereka hidup dalam pertobatan. Mereka hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau jamah Tidore secara khusus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pelayan yang sesuai dengan budaya dan bahasa orang Tidore. Biarlah pemberita Injil lebih mudah untuk diterima. Mereka lebih mudah untuk menyentuh hati nurani mereka. Karena itu Bapa, hanya Tuhan yang memberi hikmat bagi mereka. Tuhan pakai mereka dengan cara-Mu ya Bapa. Biarlah budaya mereka boleh terima dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa biarlah suku ini membutuhkan balai pengobatan dan tenaga medis. Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk fasilitas kesehatan dapat diupayakan dengan segera. Terima kasih ya Bapak, ini adalah sarana, alat yang boleh menjadi jalan dalam pemberitaan Injil ini. Karena itu kami mohon Tuhan memberikan dan menyiapkan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dan kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Tuhan akan memenangkan orang yang ada di Tidore. Terima kasih ya Bapak, kami percaya suku di Tidore boleh dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Ini doa, ini syafaat kami ya Tuhan. Doa yang kami naikkan jauh daripada sempurna.
Kami mohon Tuhan sempurnakan dengan doa yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Mari bersyukur kepada Tuhan serta membawa persembahan. Ingatlah segala firman Tuhan, janganlah kamu bersedih. Allah sungguh maha baik, selalu mengasihi umatnya. Persembahkan segenap dirimu sebagai kurbanmu yang hidup. Bawa seluruh persembahan syukur ke dalam pelataran Tuhan, agar cukuplah persediaan makanan dalam rumahnya. Pandang Dia Allahmu, Dia Tuhan semesta alam. Dia akan buka tingkap langit, tercurah rahmat bagi kita. Marilah kita bangkit berdiri, mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
Kidung Kesan 401 ayat 1 dan 2 sebagai nyanyian pengutusan. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dipersilahkan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.